2 hari pertama di tahun 2026 tapi sudah begitu luar biasa begitu ya Pak ya. Kita lihat juga pergerakan dolar juga sebetulnya tidak kemana-mana meskipun sekali lagi rupiah tampak melemah begitu ya. Dan banyak juga institusi dana pensiun luar negeri begitu yang sudah melepas aset US Treasury, kemudian juga melepas aset-aset dalam dolar begitu ya. Nah seperti apa Anda melihat preferensi dari asing ini ya dari dana pensiun luar begitu? Apakah nanti akan ada spillover ke market emerging begitu seperti Indonesia ke depannya Pak Edwin? Oke, kalau teori manajemen itu kan ada satu ya di VUCA teori itu mengenai uncertainty ya. Itu biasanya kita bicara dengan lawannya adalah understanding gitu ya. Pengen tahu apa yang terjadi gitu ya. Kalau kita lihat bahwa logikanya begitu check out dari US Treasury, harusnya investasi itu bergerak kan. Bergerak ke tempat yang lebih menarik. Pertanyaan tentu apakah menarik itu rata sampai ke Indonesia? Nah, ini kita mesti jawab kan? Atau pertanyaannya apakah Indonesia itu menarik untuk tempat parkir dana-dana yang keluar itu? Ini boleh atau tidak, tapi saya khawatir Indonesia tidak dalam pilihan itu gitu ya. Nah, Indonesia bukan pilihan, tentu banyak yang lain yang mungkin jadi pilihan. Mungkin bisa investasi di, kalau di ASEAN kita tahu yang maju ya, ada Vietnam lagi maju, ya kan? Terus di tempat lain juga banyak yang lagi bagus investasinya, lagi stabil aturannya, lagi stabil iklim investasinya, sehingga kalau kita langsung bilang oh kalau keluar dari US Treasury akan masuk ke Indonesia, saya pikir kita banyak faktor lain dan saya maksudnya justru khawatir Indonesia bukan menjadi pilihan. Oke. Dasar dari kekhawatiran ini apa seperti apa begitu Pak? Apakah artinya investor memang masih kurang yakin begitu untuk masuk ke dalam pasar domestik? Mungkin dasar itu bukan hanya dasar, fakta ya Mbak ya. Kalau memang itu masuk, tentu kan BI tidak perlu repot-repot intervensi rupiah kan? Iya. Rupiah akan menguat dengan sendirinya. Rupiah akan menguat sendiri kalau dana itu masuk ya. Jadi itu faktanya sepertinya. Yang kedua, tadi kita sampaikan di awal bahwa suku bunga orang boleh bilang lah kita masih ada di atas Vietnam, masih ada di atas yang lain. Tapi ingat kita pada saat growth kita 7-8%, suku bunga kita juga nggak rendah-rendah amat. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan suku bunga yang kata orang relatif masih tinggi. Tapi buat saya relatif rendah loh terhadap data-data tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau kita tarik 20 tahun ke belakang. Kita tarik 5 tahun ke belakang aja menurut saya relatif rendah. Ternyata tadi kan 3,5 di 2021 ya. Jadi tentu kalau kita bilang apakah suku bunga penyebab ekonomi nggak jalan? Enggak. Apakah likuiditas penyebab ekonomi nggak jalan? DPK-nya naik. Jadi mungkin saran saya bukan dalam kapasitas saya kan hanya melihat aja ya. Tapi saran saya bahwa kita mesti melihat kembali di luar angka-angka. Faktor atau root cause yang membuat investasi itu belum mau masuk. Oke. Ini kan keywordnya adalah uncertainty begitu ya. Mungkin di luar uncertainty, tapi mungkin pelaku pasar dari luar juga melihat uncertainty di Indonesia juga lebih besar lagi begitu, sehingga akhirnya membuat investor luar juga cenderung ragu begitu untuk masuk ke dalam pasar domestik. Tapi apa sih sebetulnya mungkin bisa diperbaiki dalam jangka waktu dekat begitu? Karena ketika kita biarkan, ini kan artinya posisinya ataupun juga kondisinya akan lebih berat lagi bagi Indonesia ke depannya begitu. Apakah ini mungkin bisa diselesaikan ada kata kunci yang bisa membalikan posisinya atau istilahnya membuat investor bisa lebih yakin dalam waktu dekat? Oke, saya ambil contoh yang paling current ini sekarang ya. Paling current itu sekarang kita baru saja menutup izin 28 perusahaan yang memotong kayu ya di hutan, kita nutup izin. Yang menurut saya mungkin putusan itu saat ini benar karena memang terkait dengan bencana alam yang kita alami kan. Namun demikian sebenarnya kan masalahnya setelah itu kita akan bicara mengenai berapa tenaga kerja sih yang akan menganggur setelah penutupan 28 perusahaan itu. Berapa pengangguran yang akan tumbuh lagi dan akan dilarikan kemana. Yang kedua sebenarnya model-model eksplorasi hutan kan sebenarnya itu tidak dilarang. Tapi cara pengelolaannya dan cara menanam kembalinya itu yang penting. Nah harapan saya setelah penutupan ini harus diikuti dengan evaluasi. Sehingga nanti pada saatnya kalau itu diperbolehkan lagi, itu sudah lebih dalam tatanan yang lebih baik.
Saya pikir penutupan sekarang itu menjadi solusi jangka pendek terbaik untuk sesuatu kerusakan yang terjadi. Ya, bentuk tanggung jawab yang Bentuk harus tanggung dilakukan. jawab ya. Tapi yang kedua adalah kita mesti menyiapkan satu skema baru, dan yang paling penting harus ada way out mengenai misalnya bagaimana menanggulangi paling jelas yang ada pengangguran ke depannya. Itu yang menurut saya. Dan itu asing melihat kan ya bagaimana satu saat menutup, yang kedua ini bagaimana ini menyelesaikan masalah lanjutannya. Nah, ini menurut saya ini current issue yang kita akan lihat nanti beberapa waktu ke depan. Oke, artinya memang investor memperhatikan seperti apa apapun tindakan. Tindakan begitu ya, seperti apa keputusan kepastian hukum. Betul. Begitu ya. Tadi ketika pun memang harus diberlakukan sebuah tindakan dalam bentuk tanggung jawab, tapi seperti apa manajemen ke depannya. Betul. Begitu ya Pak Edwin ya. Artinya memang ini diperhatikan betul oleh para pelaku pasar begitu ya. Nah, kemudian menurut Anda sendiri ya, mungkin kita berbicara dalam waktu singkat ya. Balik lagi, ini baru 22 hari di tahun 2026 begitu, tapi sudah begitu banyak kejadian di pasar keuangan, utamanya juga di domestik begitu. Nah, tapi prediksi Anda atau proyeksi Anda dalam waktu dekat, dalam waktu mungkin 3 bulan ke depan begitu, akan seperti apa sih sebetulnya dinamika pasar keuangan kita? Kalau 3 bulan saya rasa tidak ada kendala di likuiditas ya. Tidak ada kendala di likuiditas. Kalau saya bilang misalnya dengan tidak menurunnya BI rate, itu akan membuat kemungkinan juga yield SBN itu akan cukup stabil, pergerakan tidak akan lebar. Tantangan terbesar kita di rupiah, Mbak, karena tentu saja orang melihat defisit-defisit yang terjadi. Dan di awal tahun ini kita sudah banyak sekali, paling nggak untuk yang bencana itu kan kita banyak sekali keluar, dan banyak sekali orang sudah memprediksi kemungkinan defisit ini berjalan. Selanjutnya saya pikir pemerintah akan melihat, investor akan melihat sinyal-sinyal keputusan ekonomi yang sifatnya lebih tadi ya, yang bukan hitungan tadi. Ya kan? Yang bukan hitungan tadi ya. Misalnya kita akan melihat posisi, kita baru saja bilang mengenai fit and proper dari calon deputi gubernur. Nah, tentu kan minggu depan sudah terpilih. Nah, terus seperti apa? Ini kan tentu akan dilihat oleh investor. Terus kemudian kita akan melihat bahwa tadi saya pikir Pak Peri sudah sangat clear menyatakan bahwa sinergi antar otoritas itu perlu. Bagaimana komunikasi DQ dengan BI dalam menjaga fiskal dan moneter kita, bagaimana komunikasi dengan departemen terkait. Nah, saya rasa kalau itu bisa sinergi dengan baik, tentu setelah 3 bulan ini kita akan melihat hasil yang lebih positif. Tapi kalau saya ditanya 3 bulan, tentu saya katakan DPK kita masih banyak. Lending kredit juga tidak akan naik. Demand-nya masih lemah. Demand-nya masih lemah. Kalau bank cukup banyak punya duit, ya dia akan beli surat utang pasti. Oke, baik. Nah, kedepannya begitu ya, untuk rebalancing aset sendiri dari Dapenbun akan seperti apa begitu rencana dalam waktu dekat, gitu, seiring dengan dinamika sekali lagi ya, yang cukup menarik perhatian. Ya, kalau kita sebenarnya akan melihat instrumen-instrumen yang lebih aman ya, dan kita akan melihat kemungkinan yang terbaik. Kita akan misalnya akan melakukan sedikit perpanjangan tenor dari SBN kita untuk mencari yield yang terbaik ya. Kita akan menjual yang lebih pendek, akan cari sedikit yang lebih panjang, terus kita akan lihat posisi likuiditas kita untuk menjaga. Saya pikir saat ini dana pensiun perkebunan sangat stick untuk menjaga likuiditas dan untuk menjaga impact jangka panjang yang kalau kita salah call ini bisa negatifnya besar. Jadi